Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah komputasi matematik. Kali ini kita akan bahas tentang metode bisection dengan menggunakan Python. Tentunya akan dijalankan di Google Colab. Metode bisection atau bisection method atau juga disebut sebagai binary search method merupakan metode pencarian akar dari suatu fungsi f(x) sama dengan 0. Suatu persamaan f(x) sama dengan 0 yang merupakan fungsi kontinu memiliki sedikit satu akar di antara a dan b jika fa kali fb itu kurang dari 0. Nah, ini syaratnya adalah fa dikali fb kurang dari 0. Nah, sekarang fungsi f(x)-nya yang seperti apa? Jika fungsi f(x)-nya adalah persamaan kuadrat, kita sudah menyelesaikannya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi dengan menggunakan rumus ABC tersebut kita sudah bisa mendapatkan 3 kriteria dari akarnya, yaitu akar kembar, akar yang berbeda, atau akar imajiner. Tapi jika fungsinya adalah polinom, maka metode bisection tersebut metode ABC itu rumus ABC itu tidak bisa digunakan. Atau juga jika fungsinya trigonometri, misalkan f(x) sama dengan sin x kali x misalkan, atau sin x kali cos x. Nah, fungsi-fungsi tersebut jika kita akan mencari akarnya, maka rumus ABC tidak bisa digunakan. Tentunya kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan akar tersebut. Salah satu metode untuk mendapatkan akar tersebut adalah dengan menggunakan metode bagi dua atau metode bisection ini. Nah, pencarian akarnya sendiri itu digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Misalkan ada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 min 3x kuadrat. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut, kita harus menurunkannya fungsi tersebut untuk mendapatkan nilai optimumnya. Nah, turunan pertama sama dengan 0 itu adalah nilai optimumnya. Nah, sekarang berapa nilai x-nya nantinya? Nah, hasil dari nilai x akarnya itulah yang digunakan untuk mendapatkan nilai optimum dan nilai optimumnya. Nah, sekarang jadi dari permasalahan mencari akar di segala macam fungsi itu tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus ABC, sehingga digunakan rumus lain, yaitu metode bagi dua. Ada 4 metode ya sebenarnya ya. Ada metode bagi dua, kemudian ada metode regula fase, kemudian ada metode secant, ada metode Newton-Raphson ya. Sekarang kita akan bahas tentang bisection method atau metode bagi dua. Nah, ini kita balik lagi, tadi syaratnya adalah kita mempunyai dua batas tebakan kita A dan B. Tapi tebakan kita itu punya syarat jika FA dikali dengan FB itu harus kurang dari 0 ya, kurang dari 0 ya. Nah, sekarang ini ilustrasi dari metode bisection tersebut. Semisalkan kita punya fungsi f ya, ini yang biru ini adalah fungsi f-nya, kemudian tebakan kita tanpa tahu nih titik ini, kita punya tebakan A dan B. Nah, sekarang kalau misalkan di antara A dan B ini, jika tebakan kita benar, maka FA dikali FB itu kurang dari 0 ya. Ini pasti memiliki tanda yang berbeda nih. FA dan FB ini memiliki tanda berbeda, sehingga kurang dari 0, maka di antaranya itu ada akar yang disebut titik C atau titik M ya. Itu biasanya istilah-istilahnya. Ada C, ada M. Kenapa M? Karena mungkin mediannya atau rata-ratanya misalkan ya. Nah, tapi nilai yang ketiga inilah yang kita cari. Nah, pendekatan dari mencari akar ini dari A dan B ini, misalkan didapatkan ini titik awal kita, tebakan bawah kita adalah A, kemudian tebakan atas kita adalah B. Nah, misalkan tebakan kita itu
benar ya, nanti akan maju, atau misalkan B-nya yang maju dan terus sampai dibelah sampai di akhirnya didapatkan nilai C ini. Nah, di sini terdapat minimal satu akar C pada fungsi di antara A dan B jika FA dan FB memiliki tanda berbeda. Artinya FA dikali FB itu harus kurang dari 0. Nah, dari gambarnya ini kan gambarnya sederhana. Jadi ada satu gambar melewati garis X ya, hanya satu titik. Tapi di kasus tertentu gambarnya seperti ini, melewati titik X ini 2 kali. Nah, metode bisection ini hanya menemukan satu titik saja di antara misalkan kita terlalu lebar untuk mendapatkan menebak nilai A dan nilai B-nya. Misal kita menebaknya min 1000 sampai 1000 atau dari 0 sampai 1000. Nah, misalkan fungsinya ada 2 kali yang melewati garis X, misalkan kayak gini gitu ya. Nah, itu nanti hanya satu saja yang kita bisa temukan dengan menggunakan metode bisection ini. Berdasarkan ilustrasi yang tadi, apabila FA dikali FM, nah FM ini maksudnya FC tadi ya, F tengahnya. Jadi setelah didapatkan iterasi, kemudian maka iterasinya akan berubah jadi B sampai M. Jadi FA sama FM itu kurang dari 0, maka akan diganti nilai B-nya itu jadi M. Nah, ini ya. Misalkan kayak gini. A, B. Nah, kemudian didapatkan di sini titiknya. Nanti titik M-nya itu misalkan di sini, maka yang M-nya di sini ini di iterasi selanjutnya akan berubah menjadi B. Jadi A, B-nya di sini. Kemudian misalkan di sini akan jadi M-nya ada di sini, maka A-nya sama dengan M. Jadi A, B yang di sini. Terus sampai menjadi kecil. Nah, ini ya. Sebaliknya, jika FM kali FB kurang dari 0, maka untuk iterasi berikutnya ganti nilai A menjadi M. Iterasi ini dilakukan hingga mendapatkan nilai FM-nya yang mendekati 0. Jadi di nilai ini tidak mesti harus 0 bulat ya, tapi mendekati. Artinya kita harus memberikan toleransi, misalkan toleransinya adalah 0,001. Nah, pada saat nilainya itu 0,0001 ya, lebih kecil, atau 0,0009 itu mendekati dari 0 atau melewati dari toleransi tadi, maka iterasinya berhenti. Nah, ini ya, ini contoh ilustrasinya. Fungsi ini nilai A-nya yang warna kuning, kemudian nilai B-nya yang nilai warna hijau, kemudian nilai M-nya yang nilai merah. Nah, proses menemukan akarnya. Nah, misalkan nih kuningnya A-nya di sini. Terus sampai ketemu semuanya ada di titik ini, maka dia akan dikatakan berhenti ya. Nah, misalkan ini nilai awalnya 0,25 ini, kemudian nilai B-nya 1,75, kemudian nih persamaannya X pangkat 3 min X kuadrat kurangi 3 sama dengan 0. Nah, nilai X-nya itu dicari seperti ini prosesnya. Terus sampai ketemu nilai di merah ini yang ada di titik ini. Nah, nilainya nanti akan dihasilkannya adalah berarti 1, berapa nih? Di sekitar sini ya. Ini proses iterasi di metode bisection. Nah, input fungsi bisectionnya yang pertama adalah pasti harus ada fungsinya, fungsi yang akan dicari nilai akarnya. Kemudian ada nilai A, tebakan awal batas bawah interval. Kemudian nilai B, tebakan awal batas atas interval. Kemudian nilai E,
batasan untuk memperkirakan apakah fx sudah mendekati 0. Nah, ini adalah errornya. Error yang diperkenankan itu adalah batasannya. Nah, kemudian satu lagi adalah nilai n, maksimum iterasi. Jika kita mengandalkan e saja, kemudian nilai e-nya ini sangat kecil sekali, ada kemungkinan programnya akan out of memory. Nah, apalagi kita menggunakan Google Colab di mana terpengaruh pada bandwidth ya. Jadi dibatasi untuk inputannya itu nggak boleh mempunyai iterasi yang sangat banyak sekali. Maka di sini diperlukan n maksimum iterasi. Nah, di contoh kita nanti n maksimumnya kita setting ke 100 saja ya. Selanjutnya, nah ini fungsi bisectionnya ya. Ini kita kenal, ingat def itu adalah function. Ini namanya function bisection. Kemudian dengan inputan f, a, b. Kemudian di sini ada errornya. Errornya adalah 0,001 ya. Ini min 4 ya, 10 pangkat min 4. Kemudian n-nya adalah 100. Nah, di sini nilai XA, nilai batas awal itu adalah A, nilai XB itu adalah nilai X batas akhirnya. Kemudian jika Fx A kali Fxb lebih besar sama dengan 0, maka kita harus cari tebakan yang lain. Maksudnya ganti A atau ganti B-nya. Nah, kemudian ini adalah proses iterasinya untuk n dalam range 1 sampai n itu yang 100 ini. Jadi kita hanya menghitung sampai 100 ya. Nanti akan mencari nilai xm-nya. Nah, xm-nya itu adalah dibagi 2 karena metode bisection, maka di sini dibagi 2. Xa ditambah xb dibagi 2. Nah, nanti ditampilkan nilai xm-nya adalah absolute xm-nya. Nah, kemudian ini akan mengembalikan nilai xm-nya. Jika kurang dari 0 maka diteruskan. Nah, kalau misalkan masih ini kurang dari errornya ya, masih jauh dari errornya, maka diteruskan. Kalau misalkan dia sudah kurang dari 0 maka dia sudah selesai. Tapi jika masih kurang dari 0 maka kurang dari errornya maka terus dilanjutkan. Nah, kemudian ini contoh fungsi pencarian f, pencarian akarnya. Nah, di sini ada fungsi f lambda. Lambda itu adalah fungsi sederhana. Fungsi sederhana yang menampilkan nilai satu fungsi, satu baris fungsi ya. Jadi lambda itu sama aja dengan prosedur sebenarnya. Sama aja dengan prosedur atau dengan def tadi. Cuman karena hanya memiliki satu baris itu kita pakai fungsi yang namanya lambda. Nah, kemudian ini ya cara manggilnya, x root, x akarnya, bisection, f function, ini nilai awal dan nilai akhir. Nanti kita akan print x rootnya. Hasil iterasinya akan menampilkan seperti ini. Kalau misalkan kita buat iterasinya, n ini adalah iterasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilai x-nya. X ini maksudnya adalah nilai x ini ya, nilai xm ini ya, nilai xm-nya. Kemudian ini adalah nilai fx-nya. Nah, lihat terus ini nilai fx-nya adalah 0,0009 ya. Sedangkan batasnya adalah 0,004 di sini. Nah, karena lebih kecil tapi ini diabsolutkan ya. Fx ini diabsolutkan. Sehingga kecil besarnya adalah yang mendekati 0, bukan negatif ya. Nah, sekarang didapatkan karena ini sudah memenuhi kurang dari errornya. Errornya adalah ini ya, ini errornya. Maka iterasinya berhenti. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya di xm 1,1745545. Ini hasilnya ya. Ini kalau misalkan secara keseluruhan hasil iterasinya seperti ini. Kemudian kesimpulannya, metode
bagi dua bisection method menjamin menemukan akar jika syarat pada teorema terpenuhi, sehingga sangat penting untuk menentukan nilai awal A dan B-nya. Jadi kemampuan kita menebak A dan B ini sangat diperlukan untuk metode bagi dua. Berbeda dengan metode nanti ada metode yang tidak tertutup, yaitu metode secant dan Newton. Di sana tidak perlu mengurung akarnya. Jadi sama aja, ini adalah metode pengurung. Metode pengurung itu ada dua, ada metode bagi dua dan ada metode regula fase. Nah, ini yang harus dipenuhinya adalah di metode pengurung ini kita harus mengurung akarnya dari batas bawah dan batas atas. Jika kita tidak bisa menemukan batas bawah dan atasnya, maka kita akan terus mencari nilai tersebut. Berbeda dengan metode terbuka ya, yang seperti metode secant dan metode Newton-Raphson itu kita hanya menentukan nilai satu saja. Misalkan nilai A-nya berapa, nanti dia secara iteratif akan mencari sendiri nilai akarnya. Nah, nanti akan terlihat perbandingan antara 4 metode itu dalam menyelesaikan akar dan menyelesaikan fungsi yang untuk dicari akarnya dan metode tebakannya. Nanti akan dicari yang terbaiknya yang mana akhirnya. Nah, nanti sebagai latihan di pertemuan ini, buatlah contoh persamaan polinom atau trigonometri. Jadi kalian bebas ya, jangan sama dengan temannya. Silakan membuat fungsi sendiri, boleh polinom, boleh trigonometri. Kemudian batas A dan batas B ditentukan sendiri. Nah, nilai errornya saya tentukan di sini ya. Nilai errornya adalah 0,02. Kemudian batas A n-nya maksimumnya 100 saja. Nah, nanti tunjukkan hasilnya dengan menggunakan metode bisection beserta grafik dan animasinya. Nah, sekarang nanti source dari yang tadi akan saya share di grup. Nah, metode bisectionnya yang seperti ini ya, nanti akan saya share di grup. Nih saya coba mencari akar dengan metode bisection. Dari contoh yang tadi, nanti kalian ubah saja yang ininya. Nah, ini ya, maksudnya fungsi ininya kalian rubah sesuai dengan suka-suka sendiri. Kemudian batasnya juga suka-suka sendiri. Nah, sekarang ini contoh yang tadi ya. Kalau misalkan kita jalankan, nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya adalah 1,1745452 sekian ya. Kemudian di iterasinya adalah 15 iterasi. Jadi dengan menggunakan fungsi ini, dengan batas ini didapatkan hasil ini. Nah, misalnya di sini kita batas bawahnya ditentukannya adalah 0. Nanti kita cari di sini akan didapatkan seperti ini hasilnya. Ya. Agak berbeda, tapi kalau misalkan kita bulatkan itu sama ya. Di iterasi yang ke-15 juga. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan menggambar grafiknya. Kalau untuk menggambar grafik saya udah sediakan juga di sini. Nanti kalian coba baca dan dipahami ya. Di sini ada beberapa library yang digunakan, yaitu import NumPy, kemudian Matplotlib untuk penggambaran, kemudian Seaborn, kemudian ini ada set Seaborn-nya ya dari untuk penggambaran tadi. Nah, ini data yang tadi sama dengan yang tadi. Ini adalah scriptnya, nanti kalian baca, coba dipahami dan ATM ya, dirubah-rubah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi fungsi dari A, kemudian ini nilai B-nya nanti akan digambarkan seperti tadi. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita ganti tebakannya seperti tadi. Ini 0, ini ya. Coba kalau misalkan 0 sampai 2,75. Kita coba jalankan. Ini
ini dari mulai 0 kemudian eh, hasilnya adalah ini ya, sama ya, hampir 1,1 di sini. Oke. Sekarang yang lanjutnya adalah membuat animasinya. Nanti kalian sama ya, ini udah disediakan. Nanti tinggal dirubah fungsi dan batasnya ya. Nah, ini misalkan batasnya dari A sama dengan 0 sampai B 0, sampai 2 ya. Ini batasnya saya rubah-rubah. Ini adalah gambarnya. Nanti dihasilkan gambar seperti itu. Nah, ini adalah proses untuk menemukan aksesnya. Nah, silakan nanti fungsinya dirubah dengan trigonometri atau polinom yang lainnya ya. Nanti hasilnya di-share di grup ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang metode bagi dua atau bisection method dengan menggunakan Python di Google Colab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.